Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang seringkali terabaikan dalam hidup kita, toksisitas positif. Tapi tunggu dulu, mungkin kamu baru dengar istilah ini kan? Jangan khawatir, saya akan bahas lebih lanjut. Jadi, toksisitas positif adalah saat kita terlalu fokus pada kesenangan, kebahagiaan, atau pemikiran positif, sampai-sampai kita menutup mata pada perasaan negatif yang sebenarnya penting untuk kita akui. Video ini akan mengungkap 5 tanda bahwa kita mungkin sedang terjebak dalam pola pikir ini. Sudahkah kamu siap? Jika kamu baru di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Gejala pertama dari toksisitas positif adalah saat kita selalu terlihat bahagia di depan orang lain, padahal sebenarnya kita sedang berjuang di dalam. Kita sering memaksakan senyum bahkan saat hati sedang hancur. Sebelum kita lanjut, coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu merasa sedih atau marah tapi memaksakan diri untuk tersenyum? Itu pertanda kamu mungkin sedang terjebak dalam pola pikir ini. Mulailah dengan mengakui perasaan negatifmu. Bukan berarti kita harus menunjukkannya ke semua orang, tapi setidaknya hadapilah perasaan itu dengan jujur. Bagaimana kamu bisa bahagia jika kamu tidak memberi kesempatan pada dirimu untuk merasa sedih, marah, atau kecewa? Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan mencatat perasaanmu, menulis jurnal, atau mencari teman yang bisa kamu percaya untuk berbagi. Misalnya, kamu baru saja putus dengan pacar, tapi terus memposting foto-foto senyummu di media sosial. Bukan berarti kamu harus mempublikasikan kesedihanmu, tapi cobalah untuk memberikan waktu dan ruang untuk merasakan emosi itu tanpa harus menyembunyikannya. Kamu bisa mencoba menulis tentang perasaanmu, atau bahkan mendiskusikannya dengan teman terdekat yang bisa dipercaya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pola pemikiran yang membuatmu menyembunyikan perasaanmu. Kebahagiaan yang sejati datang dari penerimaan akan keseluruhan diri kita, baik yang baik maupun yang buruk. Ingatlah, kamu tidak perlu selalu bahagia, tapi kamu perlu untuk selalu jujur pada dirimu sendiri. Dengan mengakui dan menghadapi perasaan negatif, kamu bisa mulai membangun keseimbangan emosional yang lebih sehat dalam hidupmu. Gejala kedua yang seringkali muncul adalah kecenderungan kita untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa tidak cukup baik jika tidak sebaik atau sesukses mereka. Nah, siapa yang gak pernah merasa kayak gini? Mungkin kita scroll timeline media sosial dan melihat kehidupan sempurna orang lain, lalu merasa kurang dan tidak puas dengan diri sendiri. Mulailah fokus pada pencapaian dan pertumbuhan pribadimu sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, jadi tidak adil membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba buat daftar pencapaian dan keberhasilanmu sendiri, sekecil apapun itu, dan lihat betapa jauh kamu telah berkembang dari waktu ke waktu. Ingat, kamu bersaing dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Misalnya, temanmu di kantor mendapat promosi, sedangkan kamu belum. Alih-alih merasa minder atau iri, coba pikirkan pencapaian dan kemajuan yang telah kamu capai dalam pekerjaanmu sendiri. Mungkin kamu telah berhasil menyelesaikan proyek-proyek yang menantang atau mendapat pujian atas kinerja kamu. Ingatlah bahwa setiap individu unik dan memiliki nilai serta kekuatan yang berbeda. Jangan biarkan perbandingan dengan orang lain menghalangi kebahagiaan dan kesuksesanmu. Fokuslah pada perjalanan dan pertumbuhan pribadimu sendiri, dan nikmatilah pencapaianmu tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dengan begitu, kamu akan menemukan kepuasan yang lebih besar dalam hidupmu. Gejala ketiga yang perlu kita waspadai adalah kecenderungan kita untuk menutup mata pada masalah atau kesulitan yang sebenarnya kita alami. Kita berpikir bahwa dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja, masalah akan hilang dengan sendirinya. Coba deh ingat, pernahkah kamu menghindari masalah hanya karena kamu tidak ingin menghadapinya? Mulailah dengan menghadapi masalah-masalah tersebut dengan bijaksana. Jangan biarkan ketakutan atau keengganan untuk mengakui kesulitan menghalangi langkah-langkah yang perlu diambil.
Identifikasi masalah yang kamu hadapi, lalu cari solusi atau dukungan yang tepat untuk menyelesaikannya. Ingat, menunda penyelesaian masalah hanya akan membuatnya bertambah besar. Misalnya, kamu merasa tertekan dengan tumpukan pekerjaan di kantor, tapi kamu terus menunda-nunda untuk menghadapinya. Sebaliknya, cobalah untuk menentukan prioritas, mengatur jadwal, atau meminta bantuan dari rekan kerja jika perlu. Dengan menghadapi masalah secara langsung, kamu dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan mengurangi stres yang kamu rasakan. Menjadi positif bukan berarti mengabaikan masalah, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan bijaksana dan optimis. Ingatlah bahwa mengakui masalah adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan ketakutan atau keengganan menghalangi langkah-langkahmu menuju solusi. Dengan menghadapi masalah dengan bijaksana, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang ada dalam hidupmu. Gejala keempat yang sering kita alami adalah kecenderungan untuk terlalu keras pada diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanpa memberikan diri kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Perasaan bersalah atau merasa seperti kita tidak cukup baik seringkali menghantui kita. Kamu pernah merasa begitu? Mulailah dengan memberikan dirimu sendiri kasih sayang dan pengampunan yang sama seperti yang kamu berikan kepada teman-temanmu. Terimalah bahwa kita semua manusia dan memiliki keterbatasan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, cobalah untuk melihat kegagalan atau kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, kamu membuat kesalahan besar di tempat kerja yang berdampak negatif pada proyek yang sedang kamu tangani. Alih-alih merasa hancur dan menyalahkan diri sendiri, coba lihat kesalahan itu sebagai peluang untuk belajar. Mungkin ada beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki situasi dan mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan. Bukan berarti kita harus melepas tanggung jawab, tapi menghukum diri sendiri dengan keras hanya akan menambah beban emosional yang tidak perlu. Belajarlah untuk menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan memberikan dirimu sendiri kasih sayang dan pengampunan, kamu akan mampu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar yang normal, bukan sebagai penanda bahwa kamu tidak cukup baik. Ingatlah, kamu layak untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Gejala kelima yang seringkali muncul adalah keengganan untuk mengakui dan menghadapi perasaan negatif. Kita seringkali mencoba untuk mengalihkan perhatian dari perasaan tersebut dengan mengisi hidup kita dengan kesibukan atau hal-hal positif lainnya. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Seperti mencoba menghindari perasaan sedih atau cemas dengan sibuk terus-menerus? Mulailah dengan memberi ruang bagi perasaan negatifmu untuk diungkapkan. Bukan berarti kita harus larut dalam kesedihan atau kecemasan, tapi mengakui dan memahami perasaan tersebut adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Coba cari cara untuk mengekspresikan perasaanmu, seperti menulis jurnal, berbicara dengan teman dekat, atau bahkan bermeditasi. Misalnya, kamu merasa cemas tentang masa depanmu dan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan terus bekerja atau menghabiskan waktu dengan teman-teman. Sebaliknya, cobalah untuk duduk dengan perasaanmu, menemukan sumber kecemasan, dan mencari cara untuk mengatasinya. Mungkin dengan merencanakan langkah-langkah kecil untuk menghadapi ketidakpastian atau mencari bantuan dari profesional jika perlu. Perasaan negatif adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Jangan takut untuk merasakannya, karena hanya dengan menghadapinya kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingatlah bahwa mengabaikan perasaan negatif hanya akan membuatnya semakin kuat dan lebih sulit untuk diatasi. Dengan memberi diri sendiri izin untuk merasakan perasaan tersebut, kamu akan belajar menghadapinya dengan lebih baik dan menemukan kedamaian dalam pikiran dan hatimu. Jadi teman-teman, mari kita berani mengakui perasaan-perasaan kita dan tidak terjebak dalam toksisitas positif yang bisa merugikan. Dengan mengenali gejala-gejalanya, kita bisa mulai mengubah pola pikir kita dan menghadapi hidup dengan lebih jujur dan lebih berani. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju introspeksi diri adalah langkah menuju kesejahteraan mental dan kebahagiaan yang sejati.
Mari kita berani untuk menjadi lebih autentik dan lebih peduli pada diri kita sendiri. Jangan lupa untuk tetap jujur pada diri sendiri dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, bagikan, dan subscribe untuk video-video lainnya yang akan datang. Dan ingatlah, introspeksi adalah kunci untuk menghadapi hidup dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.